Silakan Kak Jo, waktu dan tempatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Halo. Dan sekali lagi ini merupakan kesempatan istimewa buat saya untuk melayani saudara. Terima kasih Pastor Novit, terima kasih Pak Amir, terima kasih teman-teman sekalian yang beri kesempatan ini. Kita ingin membahas satu kebenaran yang saya pikir perlu kita ketahui ya. Gini, saya banyak dikasih nonton YouTube, dikirimin WhatsApp, dikirimin apa, terus kemudian ada misalnya kata-kata seperti ini, mujizat setiap saat, hidup dalam mujizat dan seterusnya. Sounds good. Tapi kita perlu mengerti apa tujuannya Tuhan buat itu semuanya. Nah, makanya yang bakal saya share buat saudara-saudara sekalian, dan semuanya bakal saya munculkan di screen. Kita akan mempelajari tentang perjanjian. Kita akan membahas tentang banyak pada covenant kita dengan Tuhan, supaya kemudian kita bisa mengerti betul bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Itu penting buat kita memahami ya. Kita perlu tahu hal tersebut karena hal tersebutlah yang harusnya menjadi alasan mengapa kita kok yang keluar ini semuanya sih. Ini siap. Ya, jadi ini akan menjadi pembahasan kita, berkat atau mujizat. Tapi sebenarnya kita bahas bukan soal berkat atau mujizat. Yang bakal kita bahas yang menjadi keseluruhan pembahasan kita akan lebih kepada covenant yang akan kita bahas. Tapi yuk, dari semuanya kita baca Alkitab terlebih dahulu. Kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Yuk kita baca Alkitab kita. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Saya berharap semua saudara terakses dengan Alkitab saudara supaya bisa membaca bersama dengan saya. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ya, kita akan baca beberapa ayat. Ya, kita akan membaca ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. That's basically kita akan baca ayat tersebut. Saya akan bacakan buat kita sekalian dulu ayat-ayat ini. Ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Sudah tahu ya, itu mujizat pertama Tuhan Yesus. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Oke, jadi sudah mesti tahu ini kalau baca harus hati-hati. Ini Yesus ada di Kana. Di Kana itu dia ketemu seorang pegawai istana dari Kapernaum, tinggalnya di Kapernaum. Dia bilang gini, di Kapernaum ada seorang pegawai istana, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Oke, jadi posisinya begini, Yesus ada di Kana, orang ini dari Kapernaum itu datang ke Kana. Itu ya, zaman dahulu diperkirakan orang berjalan satu hari 15-20 kilometer ya, kira-kira itu perjalanan mereka satu hari. Jadi ya kira-kira Kana pergi ke Kapernaum saya 40 kilo sampai kira-kira ini Kana yang di Galilea. Jadi dia jalan sejauh itu, ya mungkin memakan waktu 2 hari perjalanan atau sehari perjalanan, kira-kira begitulah. Dia datang ke situ. Oke? Sudah sampai situ. Sekarang maka ayat 48. Ketika mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergi lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. 48. Maka kata Yesus kepadanya,
Perhatikan kata ini baik-baik. Melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saya ulangi lagi. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Oke? Oke? Itu jelas kata yang dipakai. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hambanya itu telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, statement ayatnya ke-48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Oke. Wow, ini serius banget kan ini. Kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Sebab begini, saya adalah orang yang percaya mujizat. Saya masih berdiri di depan saudara karena saya mengalami mujizat. Tapi sebelum saya melakukan semuanya, mari saya mau kutip dulu sebuah statement, dan saya pikir saya setuju dengan statement ini, yang dikatakan oleh seorang penginjil terkenal tahun 60-an, 70-an. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal belum lama, dia meninggal mungkin baru 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Tidak sampai mungkin. Namanya adalah T.L. Osborne. Saya mau mendengar nama itu, T.L. Osborne. T.L. Osborne berkata seperti ini. Oke. Kalau Tuhan menyembuhkan orang yang tidak percaya, itu didasarkan oleh belas kasihannya. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan orang percaya, itu didasarkan pada perjanjiannya. Oke, saya ulangi lagi. If God heals unbelievers, that actually based on His compassion. But if He heals the believers, that based on His covenant. Jadi, udah jelas, beda pendekatan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang Tuhan sudah memilih dari awal bahwa, dengarkan ini statement hati-hati, Tuhan memilih untuk memelihara umatnya, dia tidak pakai mujizat, tapi dia memakai berkat. Saya ulangi lagi. Tuhan untuk memelihara umatnya tidak memilih jalur mujizat, dia memilih jalur berkat. Sebab dengan umatnya Tuhan punya ada yang namanya apa? Perjanjian. Ada covenant dengan umatnya. Makanya orang percaya diminta untuk lebih banyak hidup mengerti covenant daripada, maaf saya pakai bahasa ini, ngarep mujizat. Gitu aja. Karena, oke, kita mulai untuk membahas kata mujizat. Menurut, kalau saudara seorang pengkhotbah, saudara akan berkhotbah kayak gini nih. Kalau kita mau belajar, mau cari tahu kekuatan sebuah kata, kita biasanya cari tahu di mana kata ini pertama muncul di Alkitab. Ya tahu? Itu namanya, istilah kita pakai kalau sebagai pengkhotbah itu namanya adalah the law of first mention. Di mana kata mujizat pertama kali dipakai. Kata mujizat itu pertama kali dipakai itu di kitab Keluaran. Kan kitab Keluaran, Pak. Tahu konteksnya kitab Keluaran? Di mana kata mujizat itu dipakai pertama? Ternyata memang benar. Pada saat ketidakpercayaan ada di situ. Di Keluaran pasal 4 sebenarnya mujizat pertama ditulis di Alkitab. Sudah boleh baca di Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 7. Itu kisahnya adalah ketika Musa masukkan tangannya ke dalam, Tuhan bilang ini Musa bilang kepada Tuhan, siapa mau percaya saya
Kalau saya pergi kepada bangsa Israel, kalau saya bicara pada mereka, itu siapa mau percaya saya? Tuhan bilang apa pada Musa? Masukkan tanganmu ke dalam sakumu. Musa masukkan tangannya, betul. Betul ya? Begitu dia keluarkan, apa yang terjadi? Kusta, Pak, tangannya. Kaget dia. Kemudian Tuhan beritahu buat mereka ini, masukkan lagi tanganmu ke dalamnya. Dia masukkan lagi, dia lihat lagi, udah sembuh. Kemudian Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan buat mereka percaya. Karena mereka tidak percaya. So basis of this signs and wonder, dasar dari semua mujizat itu adalah karena apa? Ketidakpercayaan. Makanya menjawab pertanyaannya Yesus waktu orang ini datang kepadanya. Kita kembali ke Yohanes 4. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Itu sebenarnya perkataan yang mengatakan begini, kamu mau lihat tanda dulu baru kamu percaya. Makanya kamu bawa saya ke sana supaya saya buat mujizat, baru kamu percaya. Tapi Yesus berkata kepadanya, ini Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus. Itu yang menyebabkan mujizat terjadi. Jadi isu utamanya di sini adalah bahwa memang benar kalau kita pengen melihat mujizat terjadi, kita perlu sekali untuk melihat ini kita perlu sekali melihat ini, bahwa mujizat itu terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan pada kita atau orang yang tidak percaya sebenarnya. Terus yang kedua adalah mujizat tidak terjadi setiap waktu. Betul kan? Apakah Tuhan belah laut setiap hari buat saudara? Apakah Tuhan kasih makan 5.000 orang setiap hari di depan mata saudara? Ya, mujizat, nah ini dia, ini yang lebih parah lagi nih, kita mesti tahu ini. Bahwa mujizat bukan merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Tidak. Mujizat memang terjadi melawan apa? Hukum alam, dan mujizat terjadi pada saat-saat yang mendesak. Oke, poin yang ketiga, coba perhatikan di situ. Mujizat bukan merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Itu jelas. Bangsa Israel, gak ada makhluk di dunia ini atau manusia atau sekelompok manusia yang mengalami mujizat seperti bangsa Israel. Bayangkan, tiap hari mereka lihat mana datang dari surga buat mereka makan. Bayangkan, tiap hari mereka itu lihat tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang. Mereka lihat Tuhan langsung bergerak pada mereka. Mereka melihat perkara-perkara spektakuler seperti ini. Pertanyaannya, yang melihat mujizat itu di mana mereka? Semua mereka mati di padang gurun, Bapak Ibu. Mati di padang gurun. Berarti, dengarkan ini baik, mujizat sebenarnya adalah bukan merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Ya, nah saya mau tambah ini, saya mau tambah statement saya dengan cerita yang benar. Bahkan ini sebenarnya ini, dengarkan saya baik. Mujizat tidaklah membuat orang percaya kepada Tuhan secara kontinu, tidak. Itu bangsa Israel tidak percaya, karena ketidakpercayaan mereka dibunuh di padang gurun. Dan saudara boleh cross check cerita ini. Saudara boleh cross check cerita ini sekarang ini. Coba cross check nanti cerita ini yang saya mau bilang buat saudara ya. Waktu Reinhard Bonnke datang ke Indonesia, Gereja Abalov, nanti kalau saudara punya teman Gereja Abalov, coba tanyakan ini. Ini cerita Edi Leo kepada saya. Pastor Edi Leo bilang begini buat saya, bahwa pada tahun itu Gereja Abalov itu mengirimkan seribuan usher untuk menolong acara itu. Akibatnya adalah Gereja Abalov bertambah seribuan orang lebih, orang dari agama lain yang bertobat waktu KKR yang diadakan oleh Reinhard Bonnke. Mujizat kan banyak sekali. Mereka dapat 1.000 orang. Tahu nggak di mana mereka itu yang 1.000 orang itu? Tidak ada satupun yang tinggal di gereja lokal mereka
setelah 5 tahun lewat. Nggak ada yang tinggal satupun, semuanya kembali. Alasannya apa? Karena memang benar alasannya adalah iman tidak timbul karena mujizat. Benar kata Roma 10 ayatnya yang ke-17. Iman timbul karena apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal tersebut. Coba kita lihat berkat. Kalau berkat sudah jelas. Berkat terjadi bukan karena kebetulan. Berkat terjadi karena hasil ketaatan kita kepada kehendak Allah. Berkat terjadi itu senantiasa. Setiap hari Tuhan siapkan berkat buat saudara. Berkat terjadi sesuai hukum alam, hukum tabur tuai. Secara biasa kita lihat sehari-hari. Itu berkat sifatnya. Dan rupanya Tuhan memilih jalur ini. Tuhan memilih jalur berkat ini. Sudah bisa baca ayat ini, penjelasan dari apa yang tadi ditulis. Ya, mana berhenti, mereka tidak lihat lagi mujizat. Jadi Tuhan tidak menjadikan mujizat sebagai prioritasnya untuk memelihara anak-anaknya. Tetapi jalur berkatlah yang dipilihnya. Coba perhatikan hal ini. Laut Merah terbelah tidak terjadi setiap hari. Sungai Yordan tidak terbelah setiap hari. Tuhan buat mujizat itu air menjadi anggur juga. Cuma satu kali, nggak tiap hari. Seandainya tiap hari, haleluya. Para pemabok akan bahagia. Dia akan minum anggur dengan sukacita. Tuhan Yesus tidak setiap hari berjalan di atas air. Tuhan tidak melakukan mujizat melipat gandaan 5 roti dan 2 ikan setiap hari. Nah, ini yang penting. Yang penting adalah kita sebagai umat Tuhan harus mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian. Makanya kita perlu memahami makna dari perjanjian. Our God is a God of covenant. That's why we need to understand the meaning of covenant. Saudara-saudara dengarkan saya baik. Di musim pandemi ini, perkuat covenant saudara. Perkuat hubungan pribadi saudara secara covenant dengan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kalau kita berbicara covenant itu tidak terlepas pada pribadinya, pribadi Tuhan, pada firman-Nya, dan dengan umatnya. Itu jelas tidak bisa dipisahkan. Pribadi Tuhan, firman-Nya, dan umatnya. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan yang harus dipahami oleh orang percaya. Kita perlu mengetahui prinsip ini. Bahwa dalam sebuah perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki hak dan kewajiban supaya terwujudnya perjanjian tersebut. Nah, saya kasih definisi apa itu perjanjian. What is covenant? Covenant adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah, untuk mengerjakan tanggung jawab mereka demi tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut. Saya ulangi lagi, perjanjian adalah atau covenant adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk melakukan kewajiban atau tanggung jawab masing-masing demi terwujudnya, demi tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut. Berarti apa yang Tuhan minta yang merupakan bagian kita sederhana. Percaya. Percaya. Haleluya. Itu yang Tuhan minta dari kita. Percaya. Di covenant ini percaya. Tapi kan kalau saya bilang kepada saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Saudara pasti berkata buat saya,
Bang Jo, ya ampun, saya sudah 20 tahun jadi Kristen, Bang Jo. Aduh, Bang Jo nggak tahu Bang Jo masih di dalam kandungan ibunya Bang Jo. Saya sudah Kristen, bayangkan. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan percaya. Saya bedakan kepercayaan itu dengan dua itu, dengan dua bagian. Yang pertama saya menyebutnya adalah kepercayaan agama. Kalau kepercayaan saudara hanya sampai pada kepercayaan agama, maka saya mau katakan kepada saudara, kepercayaan saudara tidak akan menolong saudara untuk bisa berjalan pada covenant Tuhan. Ada banyak orang yang cuma percaya dengan cara agama. Apa itu percaya dengan cara agama? Percaya dengan dipaksa-paksa sendiri. Ayo percaya, ayo percaya. Kita nggak begitu. Kepercayaan kita muncul karena ada perjanjian dengan Tuhan. Makanya bagian Tuhan memberi janji buat kita, bahagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Ya, kata percaya itu tentu dengan mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Itu kan artinya percaya kan? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, iman kita itu tidak timbul karena agama kita, tidak. Iman kita timbul karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Coba kita buka Ibrani 12 atau kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ini penting sekali buat kita. Ya, Ibrani 12 ayatnya kedua. Kata yang dipakai di Ibrani 12 ayat yang kedua, dialah yang memulai iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Siapa dia itu? Yesus. Itu ayat 2 berkata, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memulai iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, He is the author and the finisher of our faith. Dia adalah author and the finisher of our faith. Dia adalah author and finisher. Itu kata hati-hati sekali dipilih oleh penulis kitab Ibrani. Dia adalah author. Dialah yang memulai. Dengan kata lain saya kemudian mengetahui bahwa iman kita tidak bisa dilepaskan dari iman Yesus Kristus. Jadi iman kita harus iman yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Saya menyebutnya iman Yesus Kristus. Iman ini tidak bertumbuh karena yang lain. Dia bertumbuh karena perkataan Yesus. Itu saya menyebutnya bukan iman agama, tapi iman Yesus Kristus. Ini hanya muncul karena kita punya covenant. Kita hidup dalam covenant dengan pribadi Yesus. Yesus yang membereskan semua covenant kita. Yesus adalah perantara covenant. Dia adalah penggenapan covenant. Dia adalah segalanya dari covenant. Bayangkan, untuk covenant perjanjian baru, ini dia nih. Yesus mewakili Bapa, dia mewakili kita. Dia di tengah-tengahnya, dia selesaikan semuanya. Kewajiban Bapa dia selesaikan, kewajiban anak dia selesaikan. Kewajiban kita semua dia selesaikan. Kita kemudian hanya menikmati bahwa perjanjian dengan Yesus itu adalah ya dan amin. Iman kita harus base kepada hal tersebut. Makanya Yesus beritahu buat kita kan. Di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Setelah Yesus beritahu begini. Dia ceritakan perumpamaan bahwa orang harus berdoa senantiasa. Makanya berdoa itu bukan 5-6 jam. Berdoa itu senantiasa, selalu. Ada orang bangga dengan kurung diri di kamar 2 jam berdoa dan merasa itu luar biasa, dia puji-puji. Tidak. Doa yang sebenarnya itu sudah hidup dalam doa. Senantiasa. Makanya setelah Yesus berkata demikian, Yesus berkata begini, nanti kalau anak manusia itu datang, apakah dia akan mendapati apa? Iman di bumi ini.
Iman yang mana itu? Iman yang dimulai oleh Yesus, yang disempurnakan oleh Yesus, iman yang bergerak oleh kasih. Bukan iman agama, saudara. Keluar dari iman agama, saudara. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Nikmati dia, nikmati firman-Nya. Firman-Nya menjadi kekuatan saudara. Iman saudara harus terbangun oleh pribadi Yesus dan perkataan firman-Nya. Dan Tuhan sudah jamin. Makanya roh anaknya ditaruh dalam diri kita. Ada istilah Christ in you. Makanya berimanlah di dalam saudara. Dengan Christ in you itu iman yang ada di dalam saudara. Itu iman yang tidak akan pernah gagal. Iman itu dijamin oleh covenant. Iman itu dijamin oleh covenant ini. Ini covenant yang menjaminnya. Covenant di dalam Yesus inilah yang menjaminnya. Yesus menjadi perantara covenant itu. Dia adalah covenant kita. Dan nama covenant kita adalah covenant perjanjian baru. Bahagian kita itu cuma percaya. Nah, tentu ada aplikasinya. Aplikasinya adalah percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Balik kepada soal mujizat dan soal berkat. Tidak ada perjanjian mujizat. Yang ada perjanjian berkat. Itu jelas di Alkitab ditulis. Ditulis di Alkitab. Kalau sudah baca nanti Ulangan pasal 11. Di situ ada namanya perjanjian berkat. Di mana Tuhan buat covenant dengan bangsa Israel. Bahwa dia akan memberkati bangsa Israel. Nah kemudian lewat Abraham. Disalib. Semua perjanjian yang ada pada Abraham menjadi bahagian kita. Ada intergenerational blessings yang diberikan buat kita. Sekali lagi, bukan saya menyepelekan mujizat. Mujizat itu bakal terjadi. Bahkan saya beritahu pada saudara. Waktu kita hidup dalam kepenuhan dengan Tuhan. Saudara bahkan tidak perlu mengharapkan mujizat. Karena mujizat datang seperti berkat buat saudara. Tapi saudara tidak minta mujizat. Saudaralah yang menjadi mujizat. Nanti kita akan bahas ke arah itu. Tapi coba kita lihat dulu. Mujizat itu memang tidak membawa orang untuk percaya. Yuk kita lihat buktinya. Mari kita lihat buktinya. Oke, kita lihat buktinya terlebih dahulu supaya saudara kemudian mengerti apa yang coba saya sampaikan pada saudara. Kita lihat buktinya. Kita akan baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11. Oke. Mungkin ditaruh di screen aja supaya kita bisa baca sama-sama. Matius pasalnya ke-11. Kita akan baca mungkin dari ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Tidak ada orang suka baca ayat ini dan saya jarang dengar pendeta berkhotbah dari ayat-ayat ini soalnya. Soalnya ini adalah Yesus mengecam beberapa kota. Kalau saudara baca baik-baik cerita ini, it's amazingly bahwa justru kota-kota yang dia kecam ini adalah kota-kota di mana dia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Coba kita baca. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, di kota-kota itu, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dia mulai kecam. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi apa saudara? Mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari tanggunganmu. Ayat 23. Dan engkau apa saudara? Kapernaum. Oke. Tadi kebetulan tadi yang datang pada Yesus datangnya dari Kapernaum? Enggak. Karena, coba lihat loh. Dan engkau Kapernaum, apa engkau tidak akan naik sampai ke langit? Tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi
mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Coba lihat dulu, saudara. Wow. Masih jelas, saudara. Mujizat tidak membuat orang percaya dan tertanam pada kepercayaannya. Wow. Saya pelajari pelan-pelan. Makanya ini saya suka dengan orang nyanyi gini-gini. Hang on, hang on, hang on. Percaya kepada Yesus itu mujizat yang terbesar. Percaya kita sebagai manusia. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu perkenanan yang luar biasa. Tuhan memberi dirinya untuk dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kayak kita ini. Dia tiba-tiba berkata, percayalah kepadaku. Nah, kalau sudah pelajari. Saya kemudian mulai melihat, oh, cuman kata mujizat di ayat ini agak berbeda dengan kata mujizat di ayat-ayat yang lain. Sebab kata mujizat yang dipakai di ayat-ayat di sini, itu kalau sudah perhatikan, ya, kata yang dipakai di sini adalah the mighty works. Kata yang dipakai di sini adalah kata yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk memberi gambaran pada kuasa Roh Kudus yang turun. Kata mighty works di situ, terjemahan, hampir semua menggunakan kata mighty works, di atas juga menggunakan kata mighty works yang disebut dengan mujizat. Itu di Matius pasal 11 ini datang dengan kata dunamos. Dunamos itu kan artinya adalah apa? Kuasa. Kuasa yang diterima oleh orang percaya turun dalam kehidupannya. Makanya orang percaya jangan tunggu tanda itu. Orang percaya lakukan tanda itu, hidupi tanda itu karena percayanya. Bukan ngarep-ngarep mujizat, nyanyi-nyanyi mujizat, itu sudah install dalam diri saudara. Tapi Tuhan, saya sudah katakan tadi, Tuhan mau kita lebih mendalami apa yang disebut dengan percaya pada pemeliharaannya lewat berkat-berkat. Kita bahas berkat sebentar, kemudian setelah itu kita kemudian mengerti apa itu berkat. Apa itu berkat sebenarnya? Oke, berkat itu berasal dari bahasa itu berekah. Itu jelas dalam bahasa Ibrani-nya berekah, yang artinya sebenarnya adalah berlutut untuk memberkati. Itu artinya berlutut untuk memberkati. Itu arti berekah. So, berekah adalah sesuatu yang menjadi sebab. Nah, kita sebagai orang percaya suka sekali melihat berkat itu dari apa yang kita lihat di luar sebagai akibat. Misalnya, wih, banyaknya uangnya, itu dia pasti diberkati. Sekali lagi, jangan lihat uang sebagai tanda diberkati. Jangan lihat pangkat sebagai tanda diberkati. Jangan lihat itu. Sebab berkat itu adalah sebabnya, bukan akibatnya. Uang, pangkat, rumah, pemilikan, kekayaan, itu adalah akibat. Oke. Tentu sudah tahu ayat ini kan, sudah cari sendiri aja di Alkitab. Ayatnya berbunyi seperti ini. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan apa? Menjadikan kaya. Jadi berkat, oke, berkat itu sama dengan sebab. Kaya adalah akibat. Sebab dan akibat belum tentu selalu sejalan. Itu jelas. Berkat menjadikan kaya.
susah payah tidak menambahinya. Tapi orang kita selalu berpikir bahwa berkat itu selalu akibatnya. Padahal berkat itu sebabnya. Berkat itu didefinisikan sebagai, ini dia ini, the power or influence inside, atau kuasa atau pengaruh dari dalam kita yang akan termanifestasi pada semua tindakan-tindakan kita. Jadi kalau berkat itu bergerak secara optimal, dia akan menghasilkan hal-hal di luar. Cuman masalahnya ini orang percaya ini masalahnya, tetap minta berkat, padahal berkat sudah. Dia telah menjadi sebab di dalam saudara. Kurang berkat apa lagi? Pemilik berkat berdiam dalam saudara. Sebuah covenant berkat yang turun pada Abraham, menurut kitab Galatia pasal 3 dan pasal 4, itu menjadi bahagian kita. Sudah ada dengan kita dalam covenant, sudah merupakan bahagiannya kita. Jadi harusnya di dalam kita sudah bergerak influence atau power yang menyebabkan kita bekerja lebih bijaksana, bekerja lebih baik, bekerja lebih maksimal, bekerja untuk menghasilkan hal-hal yang mendatangkan itu tuh keuntungan dan kebaikan bagi kerajaan Allah, bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Masalahnya adalah setiap kali berkat Tuhan turun, itu tidak pernah untuk diri kita sendiri. Itu selalu untuk orang lain. Nah, disinilah yang Tuhan mau katakan buat kita. Kalau saudara mengerti benar berkat yang Tuhan berikan buat kita, maka sebenarnya di dalam berkat itulah tersedia mujizat Tuhan. Karena disitulah Tuhan mau berkata buat kita, disitulah kemudian kita tidak lagi menunggu berkat, tapi kita menjadi pelaksana mujizat Tuhan untuk kepentingan orang lain. Nah, disitulah kemudian kata tadi itu, mighty works itu, dunamos itu berfungsi di dalam kita, terlaksana dalam kehidupan kita. Bahagian kita simpel, sekali lagi. Percaya. Percaya ini. Percaya dengan iman yang Tuhan berikan pada saudara. Nah, ini yang saudara perlu temui secara pribadi. Inilah iman yang murni. Inilah iman yang dibilang, kalau kamu berdoa dari dasar iman yang murni ini. Ini iman yang tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Ini iman hasil the author of Jesus Christ. Ini merupakan apa itu? Kalau saya pakai bahasa, dia yang mulai iman itu dalam diri saya. Saya tidak bisa mengeluarkan Yesus dari iman saya. Tidak bisa. Tidak mungkin. Karena Yesus itu adalah iman saya. Ambil Yesus, tidak ada iman. Dia adalah iman saya. Ya. Saya suka membaca, orang tidak akan setuju ya. Ahli teologi tidak akan setuju dengan apa yang saya jadikan kebiasaan saya. Saya suka membaca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Saya suka bacanya begini. Saya ganti kata iman dengan kata Yesus. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan. Dan Yesus adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saya lihat. Itulah iman. Nah, kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, Tuhan memilih jalur covenant ini. Tuhan memilih jalur perjanjian ini. Sebab di perjanjian ini, harus saya beritahu pada saudara, di perjanjian inilah Tuhan memberikan kepada kita janji. Makanya kita harus bedakan juga beda perjanjian dan janji.
Perjanjian itu covenant, janji itu promise. Di dalam covenant ada promise. Jelas. Di dalam covenant ada promise. Ya, ada banyak orang mau janji, mereka tidak mau covenantnya. Ada orang mau klaim janji, mereka mau janji, tapi mereka tidak mau covenant. Makanya ini kata penting buat kita sekalian. Kalau saudara sudah punya covenant dengan Tuhan, sebab tujuan covenant ini, kalau orang tanya apa tujuan covenant? Pengenalan. Tuhan mau dikenal, makanya dia buat covenant. Kalau saya punya bahasa ini, Tuhan batasi dirinya dengan covenant, supaya manusia bisa mengenal dia. Tuhan terlalu besar, saudara. Tuhan terlalu besar, dia tinggi, agung, luhur. Kita tidak mungkin mengenal dia, kecuali dia memberi dirinya untuk dikenal. Covenant adalah cara dia membuat kita dapat mengenal dia. Bukankah arti hidup kekal adalah mengenal Tuhan? Saudara, ini penting sekali. Promise yang Tuhan berikan buat kita, itu hanyalah bagian dari covenant. Nah, kita akan baca ayat ini merupakan ayat terakhir, kemudian kita bisa discuss. Kita buka di dalam kitab tentang promise dan covenant ini di 2 Petrus pasalnya yang pertama. 2 Petrus pasalnya yang pertama. Coba kita buka ayat tersebut dan kemudian saya selesai di sini. Saudara masih bisa ikuti saya? Masih ya? Coba kasih jempol dulu kalau saudara masih bisa ikuti saya. Saya takut saya sudah berbicara kemudian saudara bilang dia ngomong apa ini orang ini. Ya, karena apa yang saya sampaikan ini masalah paradigm. Seringkali orang tidak dapat catch, mereka berpikir apaan ini. Mereka cuma mau apa yang telah menjadi tradisi padahal tidak alkitabiah. Ya, kita mau kembali kepada apa yang Alkitab katakan buat kita. Yuk, 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang ketiga saja. Memang ayat ini kalau dibaca begitu aja agak susah, tapi ya kata kuncinya itu kalau kita tahu, kita baca ayat yang pertama biar lebih gampang supaya saudara mengerti semuanya ya. Supaya saudara paling tidak belajar sesuatu. Saya baca deh ayat 1 sampai ayat yang keempat dari 2 Petrus pasal 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kamu memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ini kata kuncinya. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus tahu betul bahwa keselamatan itu adalah pengenalan. Jadi kita dapat menikmati kasih karunia dan damai sejahtera oleh pengenalan akan Allah. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa? Pengenalan akan Allah. Simpan kata itu, sebab itu yang membuat saudara mengerti ayatnya yang ketiga. Coba baca dulu ayat yang ketiga di Alkitab saudara. Itu ayat yang gak gampang untuk dimengerti kalau kita baca aja. Karena itu kata susah banget dalamnya coba. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Itu kata rumit untuk dimengerti. Tapi coba kita lihat pelan-pelan. Ingat kata kuncinya apa saya sudah terjemahkan? Pengenalan akan Allah. Coba lihat di ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh apa? Pengenalan kita akan Dia. Sama di ayat yang kedua. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi,
Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita beralih dari hidup untuk diri kita dan kemauan kita yang ngarep-ngarep mujizat, kita beralih kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera dalam suatu kehidupan yang penuh dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itu dia yang dimaksud. Sudah? Sekarang ayatnya yang keempat. Oke. Dengan jalan itu. Dengan jalan apa? Pengenalan akan Allah. Itu dia. Jadi kalau saya baca. Dengan jalan pengenalan akan Allah. Ia telah menganugerahkan kepada kita. Muncul kata itu tadi. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sekarang kita masuk kepada janji-janji. Disinilah di mana berkat tersedia. Janji dengan berkat itu selalu dalam satu bungkus, satu paket. Tapi yang disebut di sini adalah janji-janji ini memberikan kepada kita. Janji firman Tuhan kan? Memberikan kepada kita kodrat ilahi. Itu mujizat Bapak. Itu yang akan mengantar saudara menjadi alat mujizat, bukan ngarep mujizat. Kita menjadi alat mujizat Tuhan. Kita sekarang berpindah kepada sebuah alam yang berbeda. Alam percaya untuk mengeksekusi kehendak Allah. Makanya dia kemudian bilang begini. Dia memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Haleluya. Kuncinya ada di sini. Janji selalu bersyarat. Kasih tanpa syarat. Jangan dibalik. Orang Kristen suka balik. Kasih bersyarat. Janji tanpa syarat. Tidak, Pak. Yang tidak bersyarat itu adalah kasih. Yang memakai syarat itu janji. Nah, untuk janji Tuhan, syaratnya adalah covenant tadi. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yang implikasinya adalah mentaati semua apa yang Tuhan katakan kepada kita. Cukup. Yesus berkata kepadanya, kalau kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak akan percaya. Gini, pulanglah, anakmu hidup. Haleluya. Orang Kapernaum ini berkata, kalau Kapernaum tidak percaya loh, dia berkata gini, saya percaya perkataannya. Yuk, kita tukar dong cara berpikirnya kita. Harap mujizat nggak penting. Percaya pada perkataannya. Selebihnya akan jadi mujizat itu. Dalam berproses kita akan tetap mengalami hal tersebut. Tapi kata mujizatnya bukan kata tanda-tanda yang tadi. Kata mujizatnya adalah kuasa yang datang karena Roh Kudus itu. Dunamos, mighty works. Saya beritahu kepada saudara, itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan setiap kita. Mari, berkat Tuhan tersedia buat saudara. Tuhan mau, dia memilih jalur itu untuk kita sekalian. Saya selesaikan khotbah saya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Berdoa supaya saudara, saya sangat terbatas. Saya nggak sanggup menjelaskan untuk saudara mengerti lebih banyak. Tapi saya mempercayai ini. Roh Kudus akan menjelaskan pada saudara. Kalau saudara baca Alkitab, Roh Kudus akan menerangi saudara. Saudara akan mengerti arti firman Tuhan ini dalam konteks saudara, dalam aktualisasi saudara, dalam iman saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Thank you. Saya kembalikan. Iya. Shalom, terima kasih Kak Jo. Puji Tuhan, saya secara pribadi sangat diberkati dan saya percaya kita semua juga pasti akan berkati secara luar biasa. Nah, teman-teman, masih ada waktu ya, kita dalam apa yang kita dengarkan dari pengajaran dari Kak Jo, pengajaran firman Tuhan ini, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya supaya tambah kita kupas, tambah kita dalami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan semakin luar biasa bertumbuh ya. Dan ini akan mengubah paradigma kita. Kalau tadinya kita masih berharap-harap mukjizat, saya percaya dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan ini, yang penting kita percaya hidup dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa mukjizat itu akan mengikuti kita. Ya, teman-teman yang mau bertanya bisa isi di kolom pertanyaan, di kolom chat, supaya nanti akan saya bantu bacakan, supaya Kak Jo bisa menjawabnya satu persatu ya. Semoga waktunya ini masih cukup. Haleluya. Kak Jo, tadi saya dengar dari apa yang Kak Jo sampaikan, saya baru berpikir gitu Kak Jo, ternyata Tuhan Yesus itu nggak sebuah kebetulan berarti Kak Jo ya. Sebenarnya ini mengajar kita hal yang kita bahas malam hari ini. Dia membuat mukjizat pertama itu kan di Kana, di pesta pernikahan. Ya, dan mukjizat ini ternyata dibuatin pesta pernikahan, dan pernikahan itu sebetulnya adalah gambaran sebuah covenant. Ya, cuman di Indonesia aja yang bilangnya kalau dalam pernikahan, ayo kita janji nikah. Sebenarnya kan bukan janji, karena tadi kita sudah belajar janji dan perjanjian ini adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian covenant, janji itu adalah promise, yang dimaksud janji nikah. Ya mungkin bahasa Indonesia kata-katanya bingung, mau dicari yang paling tepat. Tapi sesungguhnya janji nikah dalam sebuah pernikahan kudus itu adalah covenant. Dan sebetulnya kalau saya merenungkan, ternyata Tuhan Yesus lagi kembali ya mengajar kita dengan mukjizat pertama yang Tuhan buat itu, bahwa ya sebelum ada mukjizat ya harus ada pernikahan, itu harus bicara ada covenant dulu yang Kak Jo sampaikan ya. Mungkin ini ada benang merahnya Kak Jo. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saya ingin menyampaikan ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya di kolom chatting. Yang pertama dari hambanya Pak Sony bertanya, apakah berarti bahwa semua orang percaya beriman Kristus dalam tanda kutip ini pasti bisa membuat mukjizat? Ya, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, Kak Jo, mungkin bisa diberikan pencerahan nih Kak Jo, dari pertanyaan ini. Silakan Kak Jo. Jawabannya kan pertanyaannya apa bisa? Harusnya bisa ya. Ya bisa, kenapa tidak? Loh, itu Alkitab bilang kok. Masalahnya kita nggak percaya. Kita ngarep, kita mengharap mukjizat. Padahal kita ini built in, di dalam kita ada kata yang diterjemahkan mukjizat. Yang saya bilang tadi itu, ada dunamos di dalam kita. Ya, kalau kita tidak percaya itu ya sulit. Ya, kita mesti mempercayai hal tersebut untuk bisa masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Ya. Itu misteri. Makanya saya bilang Tuhan tidak memilih jalur itu untuk menolong manusia. Ada tersedia buat kita. Saya menyebutnya ada kuasa. Kuasa untuk apa? Mighty works. Yang diterjemahkan di kitab, kita sudah baca tadi, Matius pasalnya yang ke-11 tadi itu. Ya toh? Ayat yang ke-20 sampai 24. Kata itu kalau mujizat-mujizat ini, itu mighty works ini terjadi di depan mata mereka, harusnya orang Sodom akan bertobat menurut Yesus. Jadi menurut saya adalah ya harusnya bisa. Apalagi tadi Pak Sony tadi udah langsung bertanya dan mengutip Yohanes 14 tadi. So itu udah lebih pas itu. Ayat 12 sampai 14. Jadi saya kira itu bisa. Jelas itulah tujuannya. Tapi kan masalahnya kita ini masih oke. Kalau saya sebutin di kepala saudara, mungkin saudara tidak sadar. Tapi setelah melewati banyak perenungan, banyak diskusi, banyak bertanya,
kita itu masih berpikir mujizat itu masih dalam bentuk pameran-pameran, suka pamer, masih itu di kepalanya kita, masih berbentuk itu, masih berbentuk sebuah show off. Dah, mujizat itu terjadi aja. Mujizat itu terjadi aja. Selama pandemi ini saya bisa cerita mujizat yang kita alami secara finansial, secara apa, banyak yang terjadi buat kita. Ya. Dan itu kita harus kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang saya mau katakan adalah kita semua bisa. Tujuannya bukan untuk pamer. Coba saya kasih contoh ya. Misalnya ayat ini, saya sebutlah ayat ini. Filipi pasal 4 ayatnya ke-19. Hafal gak ayat itu? Ada yang ingat gak ayat itu? Allah akan mencukupkan segala keperluanmu ya sesuai dengan kekayaan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya kan? Ayat itu, Pak, membuat kepada kita bukan segala sesuatu itu yang kita perlukan, bukan segala sesuatu yang kita mau. Jadi kita mesti bedakan dulu mana yang perlu, mana yang mau. Nah, gitu kan. Baru cukupkan. Ini kita enggak, kita yang bukan kita perlu, yang kita mau. Beda. Beda. Mujizat memang diperlukan kalau memang sudah tidak ada lagi. Kan mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi kalau memang sudah tidak ada pertolongan lagi dari dunia ini. Udah tak. Mujizat terjadi. Kalau dokter sudah tolak, ya itu baru jalur mujizat. Semua sudah tolak, jalur mujizat. Tapi selama masih ada di dunia ini tersedia, itu bisa dikerjakan. Perempuan sakit 12 tahun pendarahan. Udah 12 tahun berdarah. Dia udah buang semua uangnya. Baru dia datang. Mujizat terjadi untuk dia. Tapi kata kuncinya jangan salah. Percaya. Makanya waktu dia jamah jubah Yesus. Dia berpikir di kepalanya. Itu iman. Pikiran iman tersebut. Waktu dia katakan hal tersebut, dia sembuh. Ya kan? Kita bahas minggu lalu kalau nggak salah. Silakan. Saya kira itu jawaban saya. Oke, luar biasa. Saya percaya bahwa ini menjawab ya Pak Sony ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Okta Siahan. Ini bertanya Kak Jo. Dikatakan begini, ya kan? Berarti berkat itu mencegah krisis. Mukjizat alasan untuk lepas dari krisis ya. Terus dikatakan berarti kan berkat ini jauh lebih besar dari mukjizat. Lalu pertanyaan yang kedua, ada pertanyaannya, mukjizat atau keajaiban sifatnya perbaikan sementara dalam kehidupan kita. Tapi kalau berkat jadi solusi permanen, menurut Kak Jo gimana? Ya, boleh juga berpikir seperti itu. Tapi saya tidak bilang bahwa berkat lebih besar daripada mujizat. Yang saya bilang, di Alkitab, Tuhan memilih jalur berkat untuk memelihara umatnya, untuk mencukupkan umatnya, untuk menyembuhkan umatnya, untuk memelihara. Dia pakai jalur berkat. Sementara jalur mujizat itu dia pakai untuk jalur orang-orang yang tidak percaya. Betul kan? Sementara untuk orang percaya yang terima mujizat, dia juga bilang itu tidak menjamin pertumbuhan imanmu, tidak menjamin bahwa itu sudah jelas kan, itu sudah merupakan plot yang dia kerjakan. Kita harus lebih percaya covenant, perjanjian yang harus kita buat. Bukan kita tidak percaya mujizat. Tapi Tuhan tidak memakai cara itu sebagai cara yang selalu akan dia berikan buat kita. Kita harusnya cari aja. Nah, ada beberapa orang, udah pokoknya yang penting mujizat saya mau. Jangan dulu mujizat, mungkin ada orang dunia masih bisa bantu kok, kamu langsung mujizat. Ada orang yang bisa kasih jalan keluar kok. Cuma langsung mujizat. Kecuali memang orang udah bisa bantu semuanya. Baru mujizat Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Nah, statement yang tadi disampaikan, itu bisa mendorong untuk pemahaman betul. Mujizat itu terjadi untuk memulihkan sesuatu. Tapi berkat yang akan membuat dia bertahan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mujizat itu hanyalah
Kalau orang bilang starter kit, selebihnya mesti dilanjutkan dengan hal-hal yang lain. Harus ada pertumbuhan. Makanya masih ingat gak ini? Bangsa Israel makan mana lama banget loh. Betul ya? Begitu mereka masuk tanah perjanjian, mana stop. Selesai. Mereka harus makan hasil dari apa? Bumi itu. Siap. Itu jawaban saya. Thank you. Oke, sangat jelas ya, puji Tuhan. Oke. Lalu pertanyaannya selanjutnya, Kak Jo, ini dari Morin, ya, dari Batam berarti ya. Ini dikatakan bahwa dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-9, mungkin saya akan bantu bacakan Ayub pasal 5 ayat yang ke-9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, dikatakan ini pertanyaannya, apakah ayat tersebut tidak termasuk perjanjian mujizat untuk kita? Jadi ayat dari Ayub pasal 5 ayat yang ke-9, apakah ayat ini tidak termasuk perjanjian mukjizat untuk kita, Kak Jo? Ya Tuhan buat mujizat, tapi itu yang saya bilang tadi di awal, Tuhan buat mujizat, tapi dia tidak memilih jalur mujizat untuk memelihara kita. Dia memilih jalur perjanjian berkat. Kita udah bahas dari awal itu. Oh ya, dia buat mujizat, tapi dia memilih jalur berkat. Nah di jalur perjanjian itu semua tersedia buat kita. Bukan cuma ngarep-ngarep mujizat itu, tapi kita sudah masuk pada sebuah perjanjian di mana perjanjian tersebut telah diselesaikan oleh Yesus. Ya, makanya orang suka tanya pada saya, misalnya. Rasul-rasul Yesus yang mati dibunuh semuanya itu. Kenapa mereka semua mati dibunuh? Kenapa nggak ada mujizat untuk selamatkan mereka? Coba. "12 rasul, cuma Rasul Yohanes yang matinya mati tua. Semua yang lain matinya nggak ada yang jelas-jelas. Dipancunglah, disalib terbaliklah, badannya diikat di kuda, kemudian ditarik ke 4 penjuru, jadi dia badannya tercabik-cabik kemana-mana lah. Macam-macam. Dipenggal kepalanya. Kan isunya bukan soal tidak ada mujizat perlindungan kan. Isunya adalah mereka mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini kemudian kata kunci muncul ini, bahwa the blood of the martyrs is the seed of the church. Darah para martir adalah benih dari gereja. Kemudian mereka menjadi benih dari gereja yang kemudian menyebabkan gereja bertumbuh kemana-mana. Sebab ini dia masalahnya. Ini dia. Kan? It's not about us, it's about God. Kan? Jadi kadang-kadang kita mau mujizat karena kita pikir ini about us. Supaya kemudian kita, itu dia. Kalau fokus kita hanya untuk diri kita akan suka mujizat. Wah, kita akan. Tapi kalau fokus kita adalah perjanjian, menurut kita, yang Tuhan kehendaki itu jauh lebih penting daripada apa. Tapi yang kita mau kan, mujizat. Jeffrey Rahmat, dalam buku yang dia tulis, judulnya Permainan Cantik, itu bukunya yang pertama. Dia bilang semua orang harap mujizat sebab mereka malas berurusan dengan kebenaran. Mereka cuma mau mujizat sebab mereka malas berhubungan dengan kebenaran yang mereka harus percayai, harus bertumbuh di dalamnya. Dia bilang begini, mujizat itu seperti delete kalau di komputer, delete, ulang lagi yang baru, delete lagi, ulang yang baru. Mereka tidak ingin berurusan dengan kehidupan yang benar, harus didisiplin, harus diruntut, harus lewat perjalanan, harus lewat penderitaan. Kita enggak, setiap kali kesusahan, mujizat. Setiap kali masalah, mujizat. Hang on. Pelan dulu. Kita mau belajar karakter Kristus, kita mau belajar kodrat ilahi, kita mau belajar luput dari hawa nafsu dunia. Nah masalahnya, kita mau mujizat,
Tapi dengan hawa nafsu yang sangat tinggi, dengan keinginan yang tidak terkendalikan. Siap? Oke, luar biasa jawabannya ini. Wow, kita semua diberkati ini ya, luar biasa. Oke, Kak Jo, berikutnya nih Kak Jo, sebetulnya saya tugas malam hari ini berdua nih sama teman saya nih, Kak Elroy sebagai host, karena beliau baru pulang kantor, jadinya menyusul nih. Nah, teman saya ini juga mau bertanya nih, ada pertanyaan sepertinya, tapi kayaknya biasa ya, biar lebih pas gitu, minta kesempatan khusus untuk bisa langsung. Silakan hambanya Pak Elroy, monggo Pak. Soalnya ini yang tanya dari Jakarta, yang jawab dari Australia, jadi harus langsung. Shalom Kak Jo. Silakan Ya, Pak Elroy. saya tadi sambil jalan berusaha pulang dari kantor berusaha mendengar, saya punya kesimpulan dulu nih, mudah-mudahan tidak salah. Jadi yang paling penting adalah beriman, karena itu adalah sebab. Akibatnya itu adalah mujizat. Ya. Nah, yang menjadi persoalan utama itu sebenarnya iman itu timbul dari pendengaran. Lalu pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya ini Pak Kak Jo, dengan orang yang semua yang ada di sini yang sebagian besar hidup di kota Jakarta, yang sangat sibuk sekali, hingga punya waktu untuk baca firman, itu kurang. Bisakah kita beriman? Satu. Kedua, bagaimana kiatnya, Kak Jo, supaya di tengah kesibukan ini, kita tetap beriman, karena inilah yang menghasilkan mujizat. Ini pertanyaan besar, semua orang yang ada di sini tapi tidak mau tanya, jadi saya wakili saja. Mungkin sementara begitu, Kak Jo, ini pertanyaan cukup penting bagi kami-kami yang sekarang di sini, karena semua saat ini dihimpit dengan kekhawatiran dan sebagainya, apalagi yang di kota besar ini, sehingga harus kita akui, iman kita ini mulai, sehingga ya mujizat iman tipis-tipis, mujizat juga tipis-tipis. Mungkin begitu kalau saya tidak salah, Kak Jo. Baik, mungkin itu dua pertanyaan, Kak Jo, terima kasih, Tuhan berkati. Wow. Oke, bisakah kita beriman tanpa baca firman? Asik. Oke, that's a good question. Saya harus katakan bahwa tidak. Begini, mendengar, taat, melakukan, itu bagian kita dalam perjanjian. Jangan keluarkan iman kita dari perjanjian. Sebab perjanjian inilah yang menjadi dasar kita berbicara dalam apapun. Mau janji, ya perjanjian. Mau iman, ya perjanjian. Harus lihat dari situ. Kalau enggak, iman kita nanti kayak jadi orang kafir. Kita kemudian merasa, pokoknya kita percaya aja. Percaya ini, percaya itu. Enggak. Iman yang kita miliki based pada perjanjian. Karena disitulah Tuhan mau dikenal. Bahkan ini kalau dalam pengajaran perjanjian kita akan bilang, God will not do anything outside of His covenant. Tuhan tidak akan mengerjakan apapun keluar daripada di luar daripada covenant-nya. Makanya cara yang terbaik adalah sesibuk-sibuknya saudara, bacalah firman Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Kalau mau mujizat mengenai hal tersebut, saya tidak tahu mujizat kayak apa yang bisa datang kepada saudara. Caranya adalah percayalah kepada Tuhan lewat firman-Nya. Jadi bergaul dengan firman-Nya. Saya kira, saya tidak tahu saudara lebih sibuk dari saya apa tidak. Tapi saya kira saya cukup sibuk. Tetapi sesibuk-sibuknya saya, perenungan itu selalu saya bawa dalam diri saya. Saya selalu jadikan merenungkan firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang saya kerjakan berulang-ulang. Sebab mendengar firman Tuhan itu artinya tidak cuma sekedar dengar. Dengar dengan konsentrasi, dengar dengan melibatkan perenungan karena mata kita harus melihat apa yang kita dengar. Kemudian menyimpannya dalam lubuk hati kita.
sampai firman di dalam kita itu hidup dan memiliki kuasa kesembuhan, memberikan active life buat kita dan menyembuhkan kita dari dalam. Itu Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Sudah boleh baca ayat tersebut. Itu kemudian kekuatan firman dari dalam ini yang akan memberikan iman buat kita. Maafkan, tidak ada jalan pintas untuk kesibukan saudara. Saudara boleh sibuk dan kehilangan iman. Saya sarankan adalah ambil waktu dengan Tuhan. Kasih waktu dengan Dia. Kemudian bekerjalah sambil berdoa. Karena menurut saya tetap bisa merenungkan firman Tuhan sambil bekerja. Saya bisa merenungkan firman Tuhan sambil nyetir, sambil mengajar, sambil ngobrol, sambil apa. Saya tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Karena saya sudah latih. Makanya harus membangun kebiasaan baru. Ya, saya di dalam training orang-orang untuk membangun mentalitas berpikir mereka yang cerdas secara rohani. Saya selalu ajarkan buat mereka. Mereka harus kuat dalam perenungan firman Tuhan. Karena pola pikir kita sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi pertanyaannya simpel. Yang pertama, tidak ada mujizat untuk hal tersebut, Pak. Kita tidak bisa hapus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hidup dalam firman tidak bisa diganti dengan apapun. Jadikan itu sebuah budaya dalam kehidupan kita yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, percaya yang kita harus percaya dalam bingkai covenant itu yang harus kita kembangkan. Percaya di dalam Yesus Kristus, menggunakan iman Yesus Kristus. Itu perlu bergaul dengan Dia hari lepas hari, bergaul lewat firman-Nya, bergaul lewat umat-Nya, bergaul lewat masalah-masalah yang datang. Sebab masalah-masalah itu adalah by all means cara Tuhan ingin berbicara kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Terima kasih banyak Kak Jo. Bapak Ibu diberkati semuanya. Kalau diberkati boleh dong kasih emoticon, raise hand atau tepuk tangan. Semuanya thank you, semuanya ya. Semuanya diberkati, saya yakin ya. Dan kita pasti akan menantikan pengajaran berikutnya sebulan lagi. Jangan lupa lingkarit kalender tanggal 11 September. Oke, ada beberapa sedikit pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami pada gathering malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu dan juga Saudara untuk beribadah online bersama dengan kami melalui channel YouTube kami sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara juga dapat mendengarkan kembali materi gathering pada malam hari ini melalui channel YouTube kami. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat kami, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di gathering berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa buat bangsa dan negara. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu atas kehidupan kami, Bapak. Kami mengucap syukur buat pandemi yang kami hadapi, Tuhan, saat ini. Bahkan seluruh dunia menghadapi pandemi, Bapak. Kami percaya bahwa ini bukan pandemi, tapi akademi buat kami, Bapak. Kami percaya bahwa pandemi ini membuat kami semakin erat dengan Engkau, Bapak. Kami berdoa biarlah melalui pandemi COVID-19 ini, Bapak, kehidupan anak-anak Tuhan semakin kokoh dalam iman mereka, Bapak. Semakin hidup melekat erat dengan Engkau, Bapak. Kami berdoa terus buat bangsa Indonesia, Bapak. Biarlah bangsa Indonesia ini juga dapat melalui pandemi ini, Tuhan, dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi, dengan kreativitas yang daripadamu, dengan solusi-solusi yang datang daripadamu. Kami memberkati Bapak Presiden kami dengan jajaran-jajaran yang membantunya, Bapak. Kami percaya bahwa Engkau pakai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan, memakai dia dengan hikmat yang daripadamu, Bapak.
Kami seperti bangsa Israel yang ada di tanah Goshen, Tuhan, yang Engkau pelihara, yang di situ ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, tidak ada maut Tuhan yang menghampiri anak-anak Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna, bahkan kehidupan kami menjadi berkat. Engkau berkati Indonesia, Bapak, setiap pasien-pasien yang semakin hari semakin bertambah, kami percaya kesembuhan pun bertambah, pemulihan pun bertambah, kondisi ekonomi pun dipulihkan, dan besok Tuhan tanggal 17 kami akan merayakan kemerdekaan Indonesia, Bapak. Kami percaya bahwa Engkau mempercayakan sesuatu anugerah yang besar, anugerah yang baru buat bangsa kami, sehingga kami menjadi bangsa yang kuat, yang kompak, yang rukun, bahkan kehidupan kami mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya perkenanan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja-gereja bersatu, berjalan sesuai dengan rencanamu, kehendak-Mu Bapa, sehingga gereja-gerejamu menjadi terang, bahkan menjadi garam buat bangsa Indonesia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami dibukakan untuk mengerti, untuk memahami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya anugerah kasih berkat Tuhan itu turun atas Kak Jo, juga Kak Ina, di dalam pelayanan, dalam kehidupannya, menjadi saluran berkat untuk semuanya. Juga untuk Pak Novit, dengan Bu Krishna, yang mengembalakan kami percaya pengembalaan mereka luar biasa, karena Tuhan hidup dalam diri mereka. Dan kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini, dan kami akan menjadi saluran-saluran berkat-Mu, karena kami memiliki iman, bukan iman agama, tapi iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan itu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus tercurah atas kehidupan kami. Amin.